Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baru saja persidangan selesai dan hasilnya ditunda di PT UN ya, yang dipermasalahkan oleh Pak Subuhan soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ada hal yang menarik yang membuat saya kira Pak Subuhan ini semakin stres, karena yang datang mewakili Gibran adalah pengacara negara JPN ya. Sebab bagaimanapun juga saya kira memang Gibran Rakabuming Raka ini posisinya sebagai wakil presiden. Tetapi oleh Pak Subuhan ini ngeyel, menolak jaksa tersebut dan bahkan mengancam akan melaporkan jaksa ini sebagai tindakan korupsi. Padahal kita tahu bahwa biar bagaimanapun juga posisi Gibran hari ini melekat di dalam dirinya sebagai wakil presiden. Tetapi dalih daripada Pak Subuhan yang digugat itu adalah pribadinya Gibran. Jadi sangat jelas bahwa ini sangat politis. Apalagi kita tahu bahwa memang selama ini para kucluk pemburu ijazah menjadikan isu ini sebagai ajang untuk melegitimasi posisi politik daripada Gibran Rakabuming Raka ataupun Pak Jokowi. Nah, seperti apa videonya? Ini kita simak dulu dengan baik sebelum kita menguliti lebih dalam konteks daripada kedatangan jaksa yang mewakili Gibran Rakabuming Raka. Sudah didapat. Tapi Bapak pakai jam datum ini Pak. Jam datum? Enggak, ini kenapa pakai jam datum Pak? Kan Bapak kan sebagai pribadi ya Pak? Iya Pak. Kenapa harus kejaksaan? Bukan kompetensi saya menjawab. Sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan, karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Jadi dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Enggak boleh. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia mewakili kuasa ya, Pak, ya? Bawa kuasa, tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo Negara, logo kejaksaan. Tadi ada ditulis nggak Pak nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Pas Gibran atau seperti apa sih Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi Wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut gak apa-apa, tapi saya akan lapor ke korupsi itu. Kenapa? Kejaksaan itu pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Gitu ya. Pak, artinya di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi, dipanggil sidang lagi untuk Senin depan nih. Oh, Senin minggu depan. Seminggu berarti. Saya kira jelas sahabat ya, bahwa gugatan semacam ini memang sangat politis. Sebab kenapa baru menggugat? Itu kan pertanyaan pertama. Yang kedua, mestinya kan yang digugat ini KPU, bukan Gibran. Sebab KPU lah yang meloloskan ijazah tersebut. Nah, disinilah masalahnya. Oleh karenanya bahwa kemudian Gibran tidak boleh menggunakan jaksa
pembela negara atau penasehat hukum negara, saya kira yang berhak untuk menentukan itu hakim, bukan si penggugat. Ya, ini juga yang patut dipertanyakan kepada hakim ya. Kalau betul hakim yang mengskor sidang itu gara-gara Gibran diwakili oleh JPN, ya, patut dipertanyakan kredibilitasnya. Sebab bagaimanapun juga gugatan-gugatan seperti ini, sekali lagi saya garis bawahi bahwa ini tidak lebih pada upaya politik yang dilakukan oleh lawan politiknya Pak Jokowi dengan Gibran. Karena kita tahu bahwa isu ijazah ini memang dari dulu selalu digaungkan oleh mereka. Tetapi yakinlah bahwa gugatan ini sangat lemah karena sama sekali tidak berdasar. Sebab kita tahu semua ya bahwa yang namanya ijazah luar negeri itu adalah merupakan ijazah yang disetarakan dengan ijazah dalam negeri. Bahkan kalau secara kualitas lebih bagus, saya kira lulusan-lulusan luar negeri, tanpa bermaksud mendegradasi sekolah kita yang ada di Indonesia ini. Tapi itulah fakta yang harus kita terima sebagai sebuah bentuk kritik terhadap pemerintah yang ada agar lebih memperbaiki sistem pendidikan kita. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya kira yang dilakukan oleh Pak Tua ini, Pak Subuhan, ini adalah bentuk kengawuran, bentuk daripada provokasi terhadap rakyat agar melemahkan pemimpinnya. Oleh karenanya saya himbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar jangan terglorifikasi. Kita akan ikuti terus proses persidangan ini, apakah nanti dia diterima atau ditolak gugatannya. Kita akan lihat pada prosesnya nanti, karena ini sidang perdananya ditunda. Alasannya itu tadi, karena yang datang bukan Gibran ataupun bukan pengacara pribadi Gibran, tapi pengacara negara. Yang sebenarnya ini juga masih debatable ya, kita masih bisa perdebatkan apakah memungkinkan atau tidak, karena bagaimanapun juga Gibran adalah merupakan wakil presiden. Jadi melekat jabatan di dalam dirinya, sehingga saya kira agar terhindar dari aspek politik, saya kira wajar kalau negara membentengi para pejabatnya dengan mengiring penasehat hukum yang memang melekat di JPN atau Jaksa Pembela Negara. Jadi keterlibatan JPN ini karena ini melibatkan pemerintah ya. Gibran ini kan pemerintah. Nah, ini yang kurang disadari oleh Pak Subuhan ini, tapi wajar karena memang sudah tua kasihan. Memang gugatannya saja ini menurut saya abal-abal. Kenapa saya bilang abal-abal? Ya itu tadi, karena sama sekali tidak berdasar. Orang masuk menjadi calon wakil presiden itu yang menentukan sah atau tidaknya kan KPU. Lalu kemudian ada Bawaslu. Saya kira jelas sekali ini bahwa ini sangat politis, sahabat. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.